Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man khuluquhul Qur'an sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yudha'u fihil mizan, amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri sekalian SMA Negeri 1 Kalijati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita di pesantren Ramadan dalam rangka mengisi pembelajaran di bulan yang agung ini, yaitu bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Para santri sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, kajian kita pada kesempatan ini yaitu tentang nuzulul Quran. Namun sebelum Bapak lanjutkan, pada kesempatan yang akan kita gunakan ini, Bapak akan menggunakan metode bukan ceramah secara bebas, tapi karena momennya adalah pesantren, yaitu walaupun hanya di bulan Ramadan, pesantren, maka insya Allah Bapak akan bawa Anda untuk mengarungi atau merasakan minimal walaupun secara virtual bagaimana pengajian yang ada di sebuah pesantren, terutama pesantren Salafiyah, di mana sistem pengajiannya diantaranya secara umum ada dua, itu secara global, ada yang dinamakan balagan, ada yang dinamakan sorogan. Nah, yang balagan itu seorang kiai menyampaikan atau membahas kitab, santri hanya mendengarkan sambil melogat, memaknai kitabnya. Sedangkan sorogan balikannya, si santri bawa kitab, baca oleh santri yang mendengarkan, yang lebih paham gitu, yang di atasnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan gunakan balagan atau di Jawanya simaan, mendengarkan. Nah, para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bahasan kita hari ini yaitu tentang nuzulul Quran. Jadi Anda tinggal dengarkan, kemudian kalau ada komentar-komentar atau ada pertanyaan nanti setelah pengajian ini selesai. Kalau dibalagan secara murni, setelah ngaji beres ya sudah, tidak ada pertanyaan gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita gabungkan saja, kalau ada pertanyaan ya silakan nanti di akhir pengajian kita. Hadirin para santri yang berbahagia, kembali ke bahasan kita tentang nuzulul Quran, babun fi bayani nuzulil Quran. Bab ini akan menjelaskan tentang nuzulul Quran. Untuk memahami tentang nuzulul Quran supaya lebih rinci lagi, supaya lebih terperinci, maka Bapak bagi menjadi beberapa pasal, beberapa tujuan. Nah, kita gabungkan supaya lebih terarah. Biasanya di pesantren tidak disebutkan tujuan ngaji ini tidak. Nah, Bapak gabungkan dengan kita sistem metode yang sudah biasa di sekolah, ada tujuan pembelajaran. Nah, kali ini TP-nya tujuan pengajian. Dari bab nuzulul Quran, tujuannya yang pertama adalah tujuan pengajiannya. Kita atau para santri semua bisa memahami pengertian atau definisi nuzulul Quran itu sendiri. Nah, yang kedua,
para santri itu dapat mengetahui kapan nuzulul Quran atau kapan turunnya Al-Quran. Nah, yang kedua. Yang ketiga, setelah Anda bisa memahami pengertian nuzulul Quran, dan kedua mengetahui turunnya Al-Quran, tujuan yang ketiga adalah Anda memahami apa hikmah di balik peristiwa nuzulul Quran. Dan yang keempat, yang paling penting dalam kehidupan sehari kita adalah tujuannya kita semua bisa mengaplikasikan hikmah di balik peristiwa nuzulul Quran. Jadi apa yang bisa kita lakukan di keseharian kita. Nah, jadi di bab nuzulul Quran ini ada 4 subbab atau 4 tujuan. Pertama tadi definisi, yang kedua adalah waktu, kapan, yang ketiga hikmah, yang keempat bagaimana mengaplikasikan hikmah tersebut. Mari kita bahas satu persatu dan kita gunakan supaya lebih terbuka dan lebih santai. Kita gunakan bahasa kita, bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Jawa Barat, yaitu bahasa Sunda. Para santri sekalian, untuk tujuan yang pertama ini tentang memahami definisi nuzulul Quran. Di sekolah Anda sudah belajar bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab, dan sehari-hari Anda sudah mengenal bahasa Arab, tulisannya tulisan Arab lah, minimal tulisan Arab. Dari kecil Anda ngaji, buka Al-Quran, Iqra, dan sebangsanya. Nah, untuk memahami tujuan pertama tentang definisi nuzulul Quran, kalau kita lihat, sayang tidak ada papan tulisnya, nanti dibayang aja ya. Nuzulul Quran itu merupakan 2 kalimat. 2 kalimat, kalimat yang pertama nuzul, nuzulun. Yang kedua Al-Quran. Nah, 2 kalimat ini digabung menjadi nuzulul Quran. Asalnya nuzulun yang pertama, yang kedua Al-Quran atau Quranun. Ketika digabung, maka kalimat yang kedua ditandai atau dicirikan dengan tambah alif lam di awal, jadi nuzulul Quran. Itu dalam bahasa Arab disebutnya dengan idofah, mudhof, mudhof ilaih, anu nyarande jeung anu disarandean. Nah, itu idofah. Nah, kembali ke kata atau kalimat nuzulul Quran. Secara harfiah atau bahasa, nuzul itu kalau dilihat rangkaian tulisannya, hurufnya ada huruf nun, huruf zai dengan huruf lam. Nuzul, nuzulun. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, nuzul itu ya artinya turun. Al-Quran ya artinya Al-Quran. Kalau kita gabungkan berarti nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Jadi secara bahasa seperti itu. Nah, tujuan yang pertama ini bukan hanya itu, bukan mengartikan kalimat atau lafaz, tapi lebih memahami apa itu sebetulnya nuzulul Quran. Jadi pemahaman lebih dalam tentang nuzulul Quran. Para santri sekalian, untuk memahami tujuan pertama, kita berpedoman kepada sumbernya, yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata nuzulul Quran, atau Bapak ambil dulu yang pertama, itu nuzul, nun zai dengan lam, itu asluhnya atau asalnya itu adalah katanya nazala. Kalau ulama sorof, itu fi'il madinya nazala. Ulama Kufah yang kalau merubah-rubah lafal atau kalimat itu berasal dari fi'il madinya, bukan dari masdarnya. Kalau masdarnya kalau nggak salah itu adalah ulama Basroh, dari 2 sumber ulama tentang ilmu alat, terutama di Sorof, di daerah Kufah dengan Basroh.
kita ambil dari fi'il madinya nazala. Dari nazala ini nunnya dipatah, zainya dipatah, lamnya dipatah. Nazala fi'il madi. Kalau di bahasa Indonesianya fi'il itu kata kerja, madi yang sudah lampau gitu. Kata kerja yang sudah lalu, artikannya sudah berlalu gitu. Nah, nazala ini nanti berubah sesuai dengan kebutuhan apa yang akan dimaknai. Maka di dalam bahasa-bahasa Arab, terutama kalau kita lihat di Al-Quran, yang kaitannya dengan kata nazala, itu secara global muncul dua kata. Yaitu kata pertama, nazala berubah jadi angzala, alif, nun, zai dengan lam. Anzala. Yang kedua, nazala berubah menjadi nazala. Nun, zai di tasdid, kemudian lam. Semua pakai patah. Nazala. Ulang. Yang pertama anzala, yang kedua nazala. Itu semua sumbernya dari kata nazala. Kalau di sorof, nazala itu adalah sulasi mujarod. Sulasi bangsa 3 huruf mujarod yang kosong dari tambah. Sedangkan anzala dengan nazala itu karena perubahan dari yang asalnya nazala, maka itu sebutnya sulasi majid. Dalam hal ini sulasi bangsa 3 huruf, majid yang ditambah. Tambahnya hanya 1 huruf, jadi sulasi majid biharfin, tambah 1 huruf. Dari nazala menjadi anzala, tambah ada 1 alif, hamzah di depan. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, nazala. Dari nazala menjadi nazala, tambah zai sebagian ain fi'ilnya. Asalnya semua itu jadi 4 huruf, yang 3 menjadi 4. Dalam ulama atau kitab Kailani itu sebutnya rubai, bangsa 4 huruf. 3 berubah menjadi 4, masih bab sulasi gitu. Nah, kalau kita melihat dari dua kata itu, untuk memahami tujuan pertama nih. Pertama, apa itu nuzulul Quran? Kalau kita kaji dari bahasa anzala, tentunya maka kita harus menggunakan sumber Al-Quran juga, karena ini langsung dari Allah SWT. Kemudian bagaimana pendapat para ulama tentang kalimah atau kalam yang diberikan oleh Allah ini. Di Anzala banyak sekali ayat Al-Quran, jumlahnya entah berapa, tapi kita ambil salah satu saja, Anzala. Fi'il madinya anzala, fi'il mudhari'nya yunzilu, dan masdarnya isimnya inzalan. Kalau bahasa tasrif, kita tasrif yaitu wajannya af'ala yuf'ilu if'alan. Anzala mawjuna yang ditimbangnya, anzala yunzilu inzalan. Nah gitu ya. Kenapa ada perubahan-perubahan seperti itu di dalam ilmu sorof? Karena ada maksud atau makna yang diinginkan gitu. Nah, perubahan-perubahan tersebut. Nah, kembali, mana ayat yang menunjukkan kata anzala di dalam Al-Quran sehingga kita bisa memahami pengertian nuzulul Quran? Nah, yang pertama, ayat yang bisa kita kaji tentunya sudah hafal semua. Nah, yaitu surat Al-Qadar ayat pertamanya. Al-Qadar ayat pertamanya. Kita baca surat Al-Qadar ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kedengaran di sana ada anzalnahu. Ya, itu berasal dari kata tadi anzala. Coba sudah berubah jadi anzalnahu. Kalau kita kaji kata
atau kalimah anzalnahu itu adalah anzala awalnya. Kenapa berubah menjadi anzalnahu? Itu masih fi'il madi. Anzalna tasrifan fi'il madi, ya domir banyak, artinya nahnu mutakalim wadah ma'al ghair, itu mengartikan kami. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia, anzalnahu telah kami turunkan. Kenapa tidak anzalni, tidak mutakalim wahdah, tidak satu, saya saja misalkan itu menunjukkan kenapa Allah menggunakan domir nahnu, nah itu karena menunjukkan keagungan diantaranya, ya Allah yang agung gitu. Anzalna telah kami turunkan, itu rujuknya ke Al-Quran. Nah, kita kaji kenapa menggunakan anzala, gitu ya bahasanya atau kalimahnya anzala. Kembali ke sorof dulu, ke ilmu alatnya dulu. Kalau menggunakan sulasi majid fi biharfin dinawajan af'ala yuf'ilu if'alan, salah satu faedahnya adalah li ta'diyah, di mana susunan nanti kalimahnya itu adalah galibnya biasanya membutuhkan maf'ul bih. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat ini, yang jadi objeknya, maf'ul itu objek, fa'ilnya itu adalah subjek, sedangkan fi'ilnya kata kerja kalau sudah di bahasa Indonesia. Anzalnahu itu galib biasa sesuai dengan kebiasaan. Di tadi itu muta'adi itu fi'il yang butuh maf'ul. Maf'ul yang mana? Objeknya domir, kembalinya kepada Al-Quran. Nah, jadi anzalnahu telah kami turunkan. Mana yang diturunkannya apa sebagai objeknya? Al-Quran. Dari pengertian kata anzalnahu itu, tentu yang kedua, kenapa Allah di dalam ayat lain itu menggunakan perubahan sulasi mujarrad menjadi sulasi majid, tapi bukan wajan afala, bukan anzala, tapi dengan wajan fa'ala gitu. Di dalam Al-Quran perubahan lain dari nazala menjadi anzala menjadi nazala, salah satunya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzilan. Ya, di sini yang muncul nazzalna, bukan anzalna tadi, tapi nazzalna. Kalimahnya, susunan hurufnya itu berbeda. Tadi anzala, sekarang nazzala. Tentu ini karena ada maksud makna yang berbeda yang diharapkan oleh Allah, seperti itu. Nah, kita satu persatu dulu sebelum membahas yang kedua. Kembali dulu ke anzala. Kenapa yang pertama anzala, walaupun sama-sama fi'il madi nih, kata kerja lampau. Yang kedua nazala. Yang pertama di surat Al-Qadar tadi anzalna, yang kedua nazalna dalam Quran ayat yang lain. Tentu itu tujuannya berbeda. Nah, dari sinilah kita akan bisa memahami pengertian atau definisi tentang nuzulul Quran. Para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sampai sini tidak ngantuk, tidak bingung ya. Kalau ngaji biasanya ngantuk karena setannya singgah lantung dina bulu panon. Tapi dina bulan puasa setan di belenggu di talian. Tapi kenapa masih ngantuk? Karena itu sifat qabihatul insaniyah, sifat atau bahasa ulama yang lain, bahasa kiai yang lain,
as-sayatinul insaniyah, sifat-sifat setan yang ada di diri manusia. Bukan setan sekarang, tapi sifat-sifat setan, sifat-sifat jelek yang menempel, yang ada di dalam diri kita. Jadi tetap ngantuk ngaji mah itu tunduh gitu. Walaupun setannya sudah dibelenggu. Ya, begitulah para santri sekalian untuk bulan puasa. Karena kalau dilihat yang lain, secara ilmu yang lain bisa kenapa ngantuk, suplai oksigen ke darah kita itu beda ketika kita berpuasa dengan tidak berpuasa. Itu kajian lain. Kita kembali ke pokok bahasan kita tentang yang pertama untuk memahami dengan apa itu nuzulul Quran. Dari dua kata anzala dengan nazala, yang pertama tadi sudah Bapak sampaikan, anzala itu faedahnya atau biasanya lil muta'addi, butuh maf'ul. Maka sudah disebutkan di Al-Quran tadi, anzalnahu sebagai maf'ulnya, objeknya adalah hu Al-Quran. Dan itu hanya hanya prosesnya satu kali. Sedangkan nazala itu kalau kita melihat di ilmu sorof yang rendah aja, yang kailani, itu adalah binanya adalah lidil apaidahnya lidilalati ala takfir, menunjukkan kepada banyak gitu, entah di fiilnya entah di mafulnya, itu artinya banyak. Contoh di kitab sana, kalau kita lihat di wazan yang kedua ini, sulasi majid fi satu huruf, nazala atau wazannya itu fa'ala. Nazala adalah mujun yang ditimbangnya, bahasa fisika, bahasa matematik. Fa'ala itu rumusnya, sedangkan ini contohnya, aplikasinya, nazala gitu ya. Ada bahasa Arab, ada wazan, ada mujun. Kalau di bahasa matematik, fisika ada rumus, ada contoh untuk menerapkan rumus ya. Nazala dengan tambahan ain fiil madinya. Kalau ditasdif di wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, masdarnya isimnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kalau di mauzunnya nazala yunazzilu tanzilan. Nah, itu ya. Nah, dari dua kata ini kita kembali dulu ke awal nih. Kita di awal menemukan kata nuzulun. Padahal bentukan bahasa Arab yang kita gunakan hanya dua, yaitu yang pertama di wajan anzala yunzilu inzalan. Nah, harusnya masdarnya isimnya inzalan. Yang kedua tanzilan. Maka biasanya kalau menggunakan ilmu sorof, maka dua kata ini yang akan di mudah-mudah pilihkan dengan Al-Quran. Nah, bahasanya atau susunannya, kalau kita menyebut atau mengucapkan nuzul Quran, hak betul. Tapi kalau misalkan ada yang mengatakan inzalul Quran, sama betul. Inzalul Quran, turunnya Al-Quran. Satu lagi berasal dari kata nazala, tanzilul Quran. Jadi tiga-tiganya betul. Tapi kalau kita lihat kata nuzul itu di Al-Quran susah ditemukan atau tidak ada. Nah, itu adalah pinternya ulama-ulama kita di Nusantara untuk kenapa tidak memakai tanzilu atau inzalu, tapi pakai nuzul ya. Kembali, dua kata ini berbeda, sehingga berbeda makna antara anzala dengan nazala. Kalau yang pertama tadi lil muta'addi, biasanya menunjukkan satu saja, satu kejadian. Yang kedua fa'ala itu selain muta'addi, artinya muta'addi fi'il yang butuh maf'ul. Ada faedah lain di
sulasi majid fi yang bentuk kedua ini, fa'ala yufa'ilu, yaitu lidilalati ala taksir, menunjukkan kepada kejadian itu banyak, berulang-ulang gitu. Nah, contohnya kembali di sini seperti kalau di kitabnya yaitu contoh kalau kita buka kitab Kailaninya atau contoh bahasa Arabnya dari wajan fa'ala, contohnya yaitu yang ditaksir tapi kejadian banyaknya di fi'il. Tawafa Zaidun al-Ka'bata. Tawafa di kata asalnya tawafa, tapi ditambahan ain fi'il tawafa. Ini yang banyaknya adalah di kata fi'ilnya tawafa Zaidun al-Ka'bata. Kalau diartikan bahasa kita, telah tawaf siapa Ki Zaid al-Ka'bata kana Ka'bah. Nah, kalau kita lihat di ilmu fikih, tawaf itu tidak 1 kali, 7 kali. Nah, jadi kalau diartikan secara lengkap, telah tawaf berkali-kali si Zaid karena Ka'bah, karena lebih dari 1 kali kejadiannya. Beda dengan tadi di anzala, maka bahasa di sini jangan menggunakan atwafa Zaidun al-Ka'bata, lebih cocoknya adalah tawafa Zaidun al-Ka'bata, karena kejadiannya peristiwa tawafnya, fiilnya, pekerjaannya itu lebih dari 1 kali. Nah, dari 2 kalimah ini, dari 2 wajan ini, kenapa Bapak membahas ini? Karena untuk memahami bahwa di Al-Quran, turunnya Al-Quran itu berangkat dari 2 kata ini, anzala dengan nazala. Sampai di sini dulu ya, kita cermati dulu supaya tidak tumpuk-tumpuk. Ya, para santri sekalian, next kita lanjut. Anzala dengan nazala. Kalau masdarnya anzala af'ala yuf'ilu if'alan. Harusnya di bahasa kitanya adalah inzalul Quran. Kalau nazala yunazzilu tanzilan. Kalau mudah-mudah pilihnya disandingkan dengan Al-Quran adalah tanzilul Quran. Tidak usah diifakan, tanzilul Quran, karena kita berbahasa Arab itu supaya jelas struktur hurufnya. Sekali lagi tadi ada perbedaan dari 2 kata itu, anzala dengan nazala. Maka yang dari sinilah muncul pengertian bahwa dari kata anzala, karena itu adalah 1 kali kejadian, sedangkan nazala kejadiannya berulang-ulang atau berkali-kali banyak, maka para ulama, para mujtahid itu mendefinisikan atau menafsirkan bahwa proses turunnya Al-Quran itu adalah 2 tahap, 2 proses, 2 tahap. Dari kata anzala, yaitu tahap pertama, yang dari kata nazala tahap kedua. Nah, jadi turunnya Al-Quran yang dimaksud di sini adalah mengalami 2 proses, 2 tahap. Apa itu 2 tahap turunnya Al-Quran? Kita kaji lebih dalam dari pengertian atau yang dimaksud dengan 2 tahapan turunnya Al-Quran. Tahapan pertama itu adalah tidak salah lagi tahapan yang ada di surat Al-Qadar tadi, karena 1 kali kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalnahu, telah kami turunkan Al-Quran.
fi lailatul qadri, di malam kemuliaan. Jadi proses pertama, Al-Quran turun sekaligus. Al-Quran yang dimaksud itu ya turun sekaligus 30 juz. Di sini kalau turun dari atas ke bawah, ilmu gravitasi dalam fisika, dari atas ke bawah. Nah, 30 juz ini turun sekaligus. Nah, peristiwa ini itu terjadi kalau kita kaitkan dengan ayat sambungan kalimat berikutnya surat Al-Qadar tadi, di malam kemuliaan. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri, pada malam kemuliaan. Saestuna kami anzalnahu, geus nurunkeun Al-Quran fi lailatul qadri, di malam penuh mulia, di malam Lailatul Qadar atau di malam Qadar. Nah, lebih lengkap kita lihat para mufassir di kitab-kitab tafsirnya, seperti di Bapak kaji salah satunya tafsir Al-Qurtubi. Kalau kita buka di tafsir Al-Qurtubi tentang pengertian tadi tafsiran dari surat Al-Qadar ayat 1 tadi, Bapak bacakan untuk potongannya, dibacakan kepada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini potongan atau tafsiran yang ada di tafsir Al-Qurtubi, tafsir dari Inna anzalnahu fi lailatul qadri, untuk mengartikan atau untuk menjelaskan proses turunnya Al-Quran. Yaitu di kitab Al-Qurtubi dijelaskan wala khilafat, jeung teu aya perbedaan, tidak ada perbedaan. Anal Qur'ana, saestuna Al-Qur'ana ari Al-Qur'an, unzila eta diturunkeun Al-Qur'an minal lauhil mahfuzi, dari lauh mahfuz, lailatul qadri, halna tina peutingan qadar, pada malam qadar. Ala ma bayyanahu, kana perkara bayyanahu anu ngajelaskeun kana itu perkara jumlatun atau jumlatan wahidatan, jumlah yang jumlah sahiji. Nah, proses pertama yang dimaksud turunnya Al-Quran adalah turunnya Al-Quran dari Allah, yaitu di Lauh Mahfuz secara jumlatan wahidatan, secara sekaligus 30 juz ini. Tetapi bukan Quran yang ini, bukan. Itu karena ini masih di Lauh Mahfuz. Dalam riwayat yang lain, kalau di Lauh Mahfuz itu di nantilah kita sambungnya. Kemana minal lauhil mahfuz, dari Lauh Mahfuz kemana? Kalau turun pasti butuh dua tempat, atas bawah. Atasnya Lauh Mahfuz, kemana? Gitu. Fawudi'a fi baitil izzati fi sama'id dunya, disimpan, fawudi'a disimpan, ditenggeun, fi baitil izzah, di baitil izzah. Apa itu baitil izzah? Baitil izzah itu adalah adanya di langit dunia, yang dekat dengan dunia. Nah, proses pertama itu adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus jumlatan wahidatan, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, di langit dunia, secara sekaligus 30 juz ini. Blog. Nah, gitu. Maksudnya apa? Nanti kita selesaikan dulu. Kemudian dari kata nazala dilanjutkan di sana. Tumakana tuluy aya saha Jibril, malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Yang zilu bihi, nurunkeun atau bakal nurunkeun itu malaikat Jibril bihi kana Al-Quran, najman bertahap.
bertahap, setahap, berangsur-angsur, najman. Nah, jadi proses kedua, setelah ada di Baitul Izza, turun Al-Quran kepada Kanjeng Rasul, itu tidak belak sekaligus satu Quran ini 30 juz, tapi najman, kalimat lain munazzaman, berangsur-angsur, bertahap. Tujuannya apa? Bertahap fil awamiri wan nawahi. Fil awamiri dari perintah, berbagai perintah, dinamang pirang-pirang parentah. Awamir ada di amar, parentah. Wan nawahi dan banyak larangan, artinya wal asbabi dan banyak sebab. Itu. Berapa lamanya waktu? Di tafsir itu jelaskan wa dzalika fi 20 sanatan. Proses turunnya Al-Qur'an tahap kedua secara berangsur-angsur itu di tafsir Al-Qurtubi dijelaskan selama 20 sanatan, 20 tahun. Nah, 20 tahun. Nah, kita kembali. Jadi proses turun yang kedua yaitu berdasarkan dengan kebutuhan. Kalau misalkan butuhnya waktu itu Rasul harus memerintah, turun ayat yang berkaitan dengan awamir, perintah, amar. Nah, kalau misalkan waktu itu dibutuhkan dengan melarang, Rasul harus melarang umatnya, turun larangan nawahi. Kalau misalkan di waktu itu dibutuhkan dengan sebab-sebab tertentu, maka turun lagi ayatnya, atau yang dinamakan dengan asbabun nuzul. Nah, kalau kita kalau kita pisahkan, maka jelas dari tafsiran para ulama ini di dalam kitab Al-Qurtubi, yang pertama itu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza. Itu proses pertama secara sekaligus, jumlatan wahidatan. Yang kedua yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Izza ke Kanjeng Rasul melalui malaikat Jibril, tapi secara berangsur-angsur, bertahap. Nah, dari sampai sini kiranya sudah bisa kita ambil bukan kesimpulan, setengah kesimpulan lah, untuk bisa mendefinisikan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Maka kita pahami bahwa peristiwa turunnya Al-Quran ternyata melalui dua tahap, yaitu tahap pertama turun secara sekaligus 30 juz ini dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza. Yang kedua, tahap kedua atau proses kedua, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, bertahap dari Baitul Izza ke Kanjeng Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Sampai di sini tujuan pertama bisa dipahami untuk memahami definisi nuzulul Quran. Sekali lagi, berarti nuzulul Quran bisa dalam bentuk kalimat tanzilul Quran atau kalimat inzalul Quran. Artinya sama, turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran harus dipahami adalah melalui dua proses, dua tahap, yaitu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza, langit dunia, secara sekaligus, jumlatan wahidatan. Dan proses kedua diturunkan dari Baitul Izza, dari langit dunia ke Kanjeng Rasul, najman atau munajaman, bertahap sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Nah, sampai di sini tujuan pertama bisa dipahami, ya, bahwa kali lagi turunnya Al-Quran yaitu melalui dua tahap. Tahap pertama secara sekaligus 30 juz langsung dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza.
Sedangkan tahap kedua yaitu dari Baitul Izzah Kanjeng Rasul oleh malaikat Jibril secara bertahap. Maka kalau kita berangkat ke tarikh, ke sejarah, Anda pasti sudah mengenal Al-Quran yang pertama kali diturunkan itu surat apa? Surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama. Jadi tidak sekaligus blog itu Kanjeng Rasul, enggak, tapi hanya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalau kita misalkan ini diibaratkan lembaran-lembaran Al-Quran, ini gabungan kan ratusan lembar, ini selembar dulu disampaikan kepada Kanjeng Rasul, yaitu surat Al-Alaq gitu dengan Iqra ayat yang pertama. Ya, lanjut. Nah, untuk tujuan yang kedua, mengetahui kapan turunnya Al-Quran. Kalau kapan berarti berhubungan dengan waktu. Waktu satuannya yang paling kecil detik, bahasa Fiska. Ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Jadi kapan, hari kapan, jam kapan, kalau dikaitkan dengan fisikanya. Nah, kita tinggalkan satuan waktunya dulu, kita kaji dulu kapan Al-Quran ini diturunkan. Kalau kita bahas atau sambungkan yang pertama, kapan Al-Quran diturunkan di tahap pertama dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian tahap kedua, kapan Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah, yang surat pertama nih, yang turun pertama surat Al-Alaq itu yang 5 ayat. Baitul Izzah ke Kanjeng Rasul. Nah, itu yang akan kita kaji ya. Nah, untuk yang pertama, proses di tahap pertama turunnya Al-Quran, kita bahas dulu secara satu persatu. Yang tahap pertama, baik, di tahap pertama kita mengenal tadi waktu itu ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Nah, kapan gitu. Nah, di Al-Quran sendiri Allah sudah menjelaskan. Jadi dari yang 1 tahun itu kita ambilnya tahun, karena tadi salah satunya adalah istina sanatan 20 tahun, kita berarti satuan yang akan cenderung dipakainya adalah satuan tahun. Lebih sudah mengkerucutkan, lebih mengarahkan. Di Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah, yaitu bahwa turunnya Al-Quran. Di Al-Quran Allah menjelaskan, berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ternyata waktu turunnya Al-Quran itu adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya, berarti dari 12 bulan yang ada, 11 bulan sudah tereliminir nih. 12 bulan itu kalau kita lihat bulan Hijriah nih, bukan bulan Masehi. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, kemudian Sa'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan terakhir Dzulhijjah. 12 bulan. Dari 12 itu yang masuk kandidat itu turunnya Al-Quran waktunya adalah bulan Ramadan. Dijelas dari ke-12 bulan itu turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Allah sudah menegaskan di Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kembali bahasanya unzila. Jadi kalau dikaitkan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadri, maka kaitannya jelas malam Lailatul Qadar itu berada di bulan
Ramadan. Ya, karena sudah dijelaskan dengan ayat ini bahwa tadi bukan masih tanda tanya kita inna anzalnahu fi lailatul qadri, sudah menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan, malam Qadar. Malam Qadar kapan? Nah, malam waktu diturunkannya Al-Qur'an kapan? Allah jelaskan lagi di ayat yang lain, syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an, yaitu di bulan Ramadan. Jelas ya, yang pertama ini sekaligus di bulan Ramadan. Yang kedua, kapan diturunkan dari Baitul Izza ke Kanjeng Rasul secara bertahap. Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi, Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Nah, para ulama mujtahid beristihad. Salah satunya adalah mengistihadkan atau menafsirkan bahwa turunnya Al-Quran tahap pertama, bukan tahap pertama, surat Al-Alaq yang 1 sampai 5 tadi kepada Kanjeng Rasul itu masih di bulan Ramadan, waktunya bulan Ramadan, tapi kaitannya sekarang dengan tanggal lebih, satuan waktunya lebih kecil lagi, dengan tanggal. Berdasarkan mujtahid itu mengambil dari ayat di Al-Quran, disebutkan Allah mengatakan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jama'an. Tuh, di Quran disebut sana. Nah, sehingga di sini ada kata taqal jam'an. Iltaqo dua berarti. Tasniyah. Dua pasukan bertemu, jam'an bertemu. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Anzalna ala abdina, telah turunkan oleh kami kepada hambaku yaumal furqan, di hari Furqan, di hari pembeda. Kapan itu? Yaitu yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan. Nah, yang dimaksud dua pasukan di sini para mufasir mengatakan yaitu pasukan kaum muslimin dengan kaum kafir ketika terjadi perang Badar. Nah, perang Badar ini terjadi, kalau kita guar atau kaji bahas di bab-bab tarikh sejarah, itu pada tanggal 17 Ramadan. Sekali lagi, perang Badar ini perang bertemunya kaum kafir yang berjumlah 1000 dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh Kanjeng Rasul jumlah 300, atau dalam tarikh di sejarah yang lain 313. Itu pada tanggal 17 Ramadan. Sampai di sini. Jadi tahap kedua yang munazzaman itu, yang pertamanya adalah Al-Quran pertama kali diturunkan dari langit dunia Baitul Izza ke Kanjeng Rasul pada tanggal 17 Ramadan. Itu salah satu pendapat para ulama. Pendapat yang lain banyak, kalau kita kaji satu persatu di tafsir-tafsir yang lain banyak. Itu ya. Nah, kita kaji saja di satu tafsir ini tanggal 17 Ramadan. Para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pendapat ini pada perang Badar ini itu diperkuat di tafsir atau bari. Jadi yang dimaksud dengan yaumal taqal jam'an itu adalah perang Badar, ketika bertemunya dua pasukan, yaitu kaum muslimin dengan kaum kafir. Kita lanjut. Bahkan di sana dijelaskan di tafsir atau bari itu li sab'i asyrata min syahri Ramadan. Li sab'i asyrata,
tuh pikir tuh sampai 7 asrota 10 gabungkan, nah, 17 jadinya gitu ya. 17 itu kalau ada di bahasa Arab seperti itu, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi di At-Tabari lebih jelaskan, ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Furqan Yaumal Taqal Jam'an disami asyrota min syahri Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Nah, dari penjelasan ini kita dapat sedikit ada informasi ya, bahwa turunnya Al-Quran waktunya adalah di malam Lailatul Qadar, tepatnya di bulan Ramadan. Proses pertama dari Loh Mahfud ke Baitul Izza terjadi di bulan Ramadan. Tanggalnya tanggal berapa? Para ulama itu berbeda-beda pendapat sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Karena di Quran tidak dijelaskan secara rinci. Tidak ada penjelasan kapan turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izza. Pada tanggal berapa tidak ada. Sehingga para mufasir beda-beda. Yang jelas jangan kita permasalahkan tentang tanggalnya berapa ada turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izza. Yang jelas terjadi di bulan Ramadan. Titik sampai sana ya. Terus semua pendapat yang lain, kapan turunnya mulai Al-Quran diangsur di tahap Kanjeng Rasul, jadi dari dua tafsir Qurtubi dengan At-Tabari, ulama mengatakan itu pada tanggal 17 Ramadan. Maka dari itu biasanya nih, di Indonesia kita untuk memperingati peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran atau tanzilul Quran atau inzalul Quran, itu biasanya kita di Indonesia diperingati di tanggal 17 Ramadan, malam tanggal 17 Ramadan. Nah, dari sini mungkin sudah bisa dipahami bersama kenapa peristiwa atau peringatan nuzul Quran di Indonesia itu biasanya diperingati di malam 17. Kalau di negara-negara lain seperti di Mesir, di Yaman itu beda-beda. Karena banyaknya pendapat para ulama ini. Kita di Indonesia tanggal 17 Ramadan, malam tanggal 17 Ramadan. Jadi tujuan pengajian yang kedua, mengetahui kapan turunnya Al-Quran, sudah terjawab nih, sudah terjawab dengan kita ambil salah satu dari pendapat ulama, dari sekian banyak pendapat ulama. Ada lagi, kapan turunnya Al-Quran? Yang tahap pertama dari Lauh Mahfud ke Baitul Izza terjadi pada bulan Ramadan. Begitu juga ke tahap kedua secara berangsur, cicilan pertama, kalau di bahasa angsuran cicilan pertama. Tahap angsuran pertama itu surat Al-Alaq ayat 1-5 Iqra, itu turunnya adalah, kalau kita berpegang pada salah satu pendapat tadi di dua kitab tafsir itu adalah mengatakan tanggal 17 Ramadan. Walaupun ini banyak tanggal lagi menafsirkan Yaumal Taqal Jam'an gitu ya. Nah, yang jelas Bapak tekankan di sini kita jangan mengkultuskan tanggalnya, harinya, jangan. Tapi bagaimana sebuah Al-Quran yang agung, yang jadi mukjizat Kanjeng Rasul diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Rasul, itu yang harus kita garis bawahi ya. Tanggalnya gak penting lah. Yang penting adalah bagaimana sebuah kalam Allah yang agung, Al-Quran ini diberikan dari Allah kepada Kanjeng Rasul, itu yang penting. Nah, oleh karena itu bukan biasanya Bapak berikan satu lagi keterangan di kitab-kitab yang lain. Kitab Allah itu banyak. Ada kitab, ada suhuf hanya lembaran, kitab itu berbagai lembaran. Itu semuanya diturunkan di bulan Ramadan.
Seperti yang kita wajib kenal, kitab samawi, kitab yang Allah turunkan itu ada berapa? Ada 4. Taurat, Zabur, Injil, dengan Quran. Itu kesemuanya itu 4-empatnya diturunkan di bulan Ramadan. Termasuk suhuf lembaran ke Nabi Ibrahim. Suhuf Ibrahim itu diturunkan juga di bulan Ramadan, dan suhuf lain kepada nabi-nabi yang lain. Semua kitab Allah, semua suhuf Allah itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kalau lebih jelasnya silakan yang itu bisa dibuka di kitab Duratun Nasihin, ada. Bacakan di kitab Duratun Nasihin. Ruhiya anasufa Ibrahim alaihi salatu wassalam unzilat lailata awwali syahri Ramadan. Diriwayatkan anna suhufa Ibrahim, sesungguhnya suhuf Ibrahim, suhuf itu sama kalamullah tapi dalam bentuk suhuf lembaran. Alaihi salatu wassalam, muga ditetapkan ka Kanjeng Nabi Ibrahim as-salatu naon sholawat wassalamu jeung kasalamatan, unzilat diturunkan itu suhuf teh lailata awwali syahri Ramadan, di petingan kahiji bulan Ramadan, dan seterusnya kalau dibaca panjang di kitab Duratun Nasihin ini ya. Jadi jelas sampai di sini tujuan pengajian kedua. Kapan waktu turunnya Al-Quran sudah jelas. Turunnya Al-Quran lebih khusus Al-Quran kitab-kitab Allah itu pada bulan Ramadan, dan kitab-kitab samawi lain, kitab-kitab Allah lain diturunkan di bulan Ramadan. Baik, kita sudah dua tujuan pembelajaran, dua tujuan pengajian tercapai. Tinggal tujuan ketiga dan keempat, memahami hikmah nuzulul Quran. Hikmah nuzulul Quran dari berbagai buku yang sudah ada atau yang kitab yang ada, yang dapat kita ambil hikmahnya. Sekali lagi, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa nuzulul Quran untuk Rasul ya, untuk Rasul. Kenapa nuzulul Quran itu najman berangsur-angsur? Itu untuk meneguhkan, menguatkan hati Kanjeng Rasul. Kalau kita lihat dari sejarah dari berbagai kitab atau buku, bagaimana pahitnya Kanjeng Rasul berjuang di Mekah sampai di hina, sampai di baladogan ku tai onta. Itu pahitnya Kanjeng Rasul berjuang di Mekah, belum di Madinah. Walaupun di Madinah agak lebih enteng karena kaumnya atau umatnya berbeda dengan di Mekah. Di Mekah itu masa yang paling sulit, maka salah satu hikmahnya diturunkannya secara bertahap adalah untuk meneguhkan hati Kanjeng Rasul dan para sahabat. Di sisi yang lain, hikmah yang bisa diambil untuk Kanjeng Rasul dan para sahabat adalah tadi di penjelasan tafsir tadi, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Contoh, orang kafir bertanya, yas'alunaka anil yatama. Ketika orang-orang kafir bertanya kepadamu tentang apa itu anak yatim, turunlah tentang anak yatim, ayat tentang anak yatim. Kemudian orang-orang kafir kebiasaan jahiliyah minum minuman keras, homer, judi dan sebangsanya, yas'alunaka anil khamri wal maisir, di Al-Quran seperti itu, bertanya kepada kamu tentang apa itu homer. Maka dijawab oleh Kanjeng Rasul, ini ayatnya tentang homer. Nah, itu hikmahnya buat Kanjeng Rasul dan para sahabat adalah untuk meneguhkan gitu. Dan hikmah yang lain untuk para sahabat berangsur-angsur adalah supaya gampang dihafal, diingat gitu. Padahal kalau orang hafalkan sekaligus, orang lah mereka UTS. Lagu kabeh sasembel sakit lain asup malah ongkek gitu. Nah, itu sama Al-Quran berangsur-angsur supaya mudah dihafal oleh para sahabat. Kenapa harus dihafal? Kanjeng Rasul tidak ada, harus ada generasi. Nah, walaupun Allah sudah tegas dalam Al-Quran, kelebihan dari Al-Quran dikatakan mujizat Kanjeng Rasul
Beda dengan kitab lain. Al-Quran itu mukjizat yang paling besar Kanjeng Rasul. Kalau kitab lain hilang, udah hilang. Al-Quran tidak hilang begitu saja. Siapa yang memeliharanya secara syariat, para penghafal Quran ini, hafid, hufad. Tapi melalui hakikatnya Allah. Di Al-Quran Allah sudah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku sendiri yang akan merawat ini Al-Quran. Di antaranya syariatnya dengan sampai sekarang para hafid, para penghafal Quran itu banyak. Gitu ya. Jadi hikmah yang bisa diambil minimal 3 pada zaman itu untuk Kanjeng Rasul bisa meneguhkan, untuk para sahabat sama diteguhkan untuk gampang diingat, kemudian sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu apa hikmahnya buat kita? Hikmahnya buat kita sebagai umat, karena kita tidak hidup di zaman Rasul, tapi umat akhir zaman, ada hikmah yang lain yang bisa kita ambil. Hikmah yang bisa kita ambil, hikmah dari mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah peristiwa besar. Al-Quran itu adalah sebuah kalamullah, sesuatu yang besar, yang agung. Maka ketika Al-Quran disandingkan, disarandekan, baik itu imma karena tempat, wa imma karena waktu, maka itu waktu dan tempatnya akan menjadi besar. Al-Quran diturunkan di Mekah, Mekah menjadi besar. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan menjadi besar. Sayyidus Suhur namanya, karena kaitannya dengan Al-Quran, disandingkan dengan Al-Quran gitu. Kita umat yang diberi Nabi, kemudian dengan mujizat Al-Quran, kita umat terbesar, khairu ummah, dibandingkan umat-umat yang lain. Oleh karena itu hikmah yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita sebagai umat yang agung ini dengan punya Al-Quran bisa mengambil dari hikmah turunnya Al-Quran sebagai mujizat. Yang paling penting adalah hikmahnya kita bisa mentafakuri, minimal bisa mentafakuri bahwa Al-Quran itu agung. Kemudian yang setelah itu hikmah yang harus kita ambil adalah bagaimana kita bisa mengamalkan hikmah itu. Di Quran pertama yang turun surat Al-Alaq ayat 1-5 itu Iqra. Minimal kita bisa membaca Al-Quran secara khusus aja dulu, Iqra, baca Quran. Jadi jangan dilepas ya. Sehingga tujuan yang keempat, mengaplikasikan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana kita bisa membaca Al-Quran di setiap waktu. Itu yang harus kita tegaskan, harus kita laksanakan. Jangan sampai kalau kebiasaan saya lihat di Tanggulu, di Tanggulu dan sekitarnya, Kalijati, anak-anak itu belajar Al-Quran di Iqra paling sampai SD, paling banter sampai ke SMP, nges SMA can warisa ke Iqra can taramat geus areng geusan gitu. Ulah, tapi terus kudu nepi ke akhir diajar Al-Quran. Oke? Gitu ya. Jadi itu. Karena apa? Belajar itu sepanjang hayat. Sampai di sini 4 tujuan sudah terbahas. Yang paling penting, tujuan keempat, bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari Al-Quran ini dengan cara minimal membaca, terutama di bulan Ramadan ini karena pahalanya beda. Setelah bisa membaca, amalkan pada yang lain. Satu huruf aja, misalkan bisa alif tidak biasa, tidak diucapkan alif, tapi alif, nah itu ajarkan, itu kita akan banyak manfaatnya, ganjarannya, pahalanya jariah itu akan terus mengalir. Kan kita disebutnya oleh Kanjeng Rasul khairukum man dalam sebuah hadis, khairukum
Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu khairukum pang alus-alusna di antara anjeun man jalma ta'allamal Qur'an anu diajar Qur'an minimal maca we heula. Geus bisa maca sahuruf bisa ye. Jangan nyebut alif teh lain alif tapi alif. Nah, atau nyebut sa lain sa beda di huruf hijaiyah ya. Oke, begitu. Wa'alamahu dan ajarkan kepada yang lain, maka kita akan menjadi umat terbaik gitu ya. Itu paling baik umat. Sampai di sini mudah-mudahan pokok bahasan kita yaitu nuzul Quran bisa dipahami bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan kepahaman kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.